Banyak peristiwa hukum yang terjadi di ruang publik dan membawa perubahan pada spektrum hukum Indonesia selama tahun 2020 silam yang kini masih berlanjut di tahun 2021. Karenanya harus teliti dan hati-hati, tidak boleh sesuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya Azmi Syahputra hari ini di awal tahun 2021 akan menyampaikan catatan hukum, potret hukum Indonesia. Banyak peristiwa hukum yang terjadi di ruang publik dan membawa perubahan pada spektrum hukum Indonesia selama tahun 2020 silam yang kini masih berlanjut di tahun 2021. Namun kiranya perlu dikaji di awal tahun ini adalah kelanjutan dialektika proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah memunculkan lembaga pengelola investasi yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kita kali ini. Rekan-rekan sekalian, melanjutkan video perdana saya sebelumnya, pada kesempatan kedua ini saya akan membicarakan keresahan akademik saya sebagai bentuk perhatian terhadap kehadiran sebuah lembaga pengelola investasi atau disingkat LPI yang dibentuk di akhir tahun 2020 yang merupakan hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law. Pada video sebelumnya, saya sudah mengulas tentang lahirnya lembaga ini. Bagi rekan-rekan yang belum menyaksikan, alangkah lebih baiknya untuk menonton video perdana saya sebelum melanjutkan video ini, agar pemahamannya didapatkan menjadi lebih utuh. Rekan-rekan sekalian, keberadaan LPI ini penting untuk menjadi perhatian. Hal ini mengingat skala yang sangat besar lantaran dana yang dikelola atau aset negara maupun aset pihak lain yang dikelola jumlahnya terbilang besar. Keberadaan lembaga ini tampaknya belum banyak jadi perhatian untuk ditelaah atau dipahami kehadirannya. Mulai dari urgensinya di mana, fungsinya apa, manfaatnya apa, yang belum banyak diketahui masyarakat pada umumnya. Sedangkan kita ketahui proses pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai lembaga ini dibuat layaknya rapid test. Cepat sekali alias kebut-kebutan. Sehingga perlu kajian holistik dan dibutuhkan pula masukan yang partisipatif dari seluruh elemen guna tercapainya tujuan yang hendak diraih dengan optimal. Rekan-rekan sekalian, pasca ditandatangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi pada 2 November 2020 yang lalu, maka pada tanggal 14 Desember 2020, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi atau LPI pun telah pula ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 2020 nomor 286. Dalam rentang hanya sekitar 40 harian telah selesai PP dimaksud. Artinya apa? Antara Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat dan PP-nya bisa dikatakan dibuat oleh penyusun secara bersamaan. Sehingga pembuatan regulasi ini berasa regulasi kebut-kebutan. Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian khusus dalam peraturan pemerintah ini mengacu pada bab 10 Undang-Undang Cipta Kerja yang berjudul Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Ada 9 PP yang dipersyaratkan. Namun, dalam konsideran PP 74 tahun 2020 ini hanya memuat 6 PP dari perintah Undang-Undang Cipta Kerja di bab 10 undang-undang tersebut. Antara lain, menindaklanjuti perintah pasal 157 ayat 8, 158 ayat 7, pasal 159 ayat 6, pasal 164 ayat 1, pasal 166 ayat 10, dan pasal 171 ayat 3. Yang tidak dicantumkan dan perlu menjadi perhatian adalah menindaklanjuti perintah pasal 158 ayat 2 tentang perubahan pengurangan ataupun penambahan modal, pasal 170 ayat 4 tentang penyertaan modal awal, dan pasal 173 ayat 5 tentang pengadaan tanah dan perizinan berusaha bagi proyek strategis nasional. Padahal, 3 perintah PP yang dimaksud dalam bab 10 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sangat relevan dan urgen untuk dibuat pengaturan lebih lanjut guna syarat teroperasionalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kalaupun mau digeser tersendiri oleh PP LPI ini, bisa jadi
hanya terkait pasal 173 ayat 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Rekan-rekan, setelah dilakukan penyisiran, maka berdasarkan PP ini diketahui kini modal LPI sebesar 75 triliun rupiah sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat 3 PP LPI yang awalnya di Undang-Undang Cipta Kerja besaran ini tidak disebutkan. Pada Undang-Undang Cipta Kerja hanya memuat pemberian modal awal ditetapkan paling sedikit 15 triliun dan dalam PP ini kini telah ditetapkan modal LPI menjadi 75 triliun rupiah. Kemudian, guna pemenuhan modal LPI sebesar 75 triliun tersebut harus terpenuhi dalam rentang waktu di tahun 2021 ini. Jadi perlu suntikan dana 60 triliun lagi buat LPI. Sehingga hal ini mengesankan aturan hukum berupa kelengkapan PP menjadi urusan belakangan. Malah yang diprioritaskan ialah eksekusi dalam PP ini, yaitu anggaran dari 15 triliun menjadi sampai 75 triliun. Rekan-rekan sekalian, poin selanjutnya yang perlu menjadi perhatian yaitu terkait bab 7 pasal 51 ayat 6 PP ini. Kalau modal LPI dalam pengoperasionalannya turun hingga 50% dari modal awal, maka pemerintah dapat menambahkan modal untuk LPI. Namun, dalam hal pembagian laba untuk pemerintah, LPI membuat ketentuan dan syarat sebagaimana pasal 50 ayat 6 PP ini. Untuk pembagian maksimal 30% dengan pemerintah hanya bisa diberikan bila akumulasi laba LPI ditahan telah melebihi 50% dari modal LPI. Dan itu pun dibagi pada pemerintah hanya sebagian dari labanya. Jadi bayangkan jika rugi langsung boleh minta dengan pemerintah, tapi jika untung ada ketentuan syarat yang diterapkan oleh LPI sebelum dibagi-bagi. Kemudian, dalam pengoperasionalannya LPI ke depan akan ada berbagai macam pembangunan, misal pembangunan gedung atau pengadaan inventaris, serta sarana-sarana pendukungnya. Nah, pertanyaannya adalah, pengadaan proyek strategis ini akan dilakukan melalui sistem apa? Apakah berdasarkan Perpres, penunjukan langsung, atau lelang, mengikuti LKPP. Hal ini juga tampaknya belum dipertimbangkan secara matang dan tidak diatur secara jelas dalam PP ini. Di mana yang diatur hanya pengambilan keputusan operasional LPI melalui rapat Dewan Direktur. So, apakah ini berarti semua mekanisme pengoperasionalannya cukup melalui rapat Dewan Direktur sebagaimana termaktub dalam pasal 30 Yunto pasal 33 PP ini? Ini juga perlu hati-hati dan cermat agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara pengusaha. Rekan-rekan sekalian, demikianlah pembahasan singkat perihal keresahan akademik saya terkait keberadaan LPI ini. Semoga catatan kecil dan anotasi hukum ini ada manfaatnya dan dapat menjadi perhatian serius. Karenanya harus teliti dan hati-hati, tidak boleh sesuka hati. Dan biarkanlah di negeri ini selalu ada ruang dialektika ilmiah yang terbuka sebagai koreksi masukan bagi pemerintah, khususnya LPI. Bila kerja-kerja pengabdian kita semua diarahkan menggapai tujuan nasional, yaitu mencapai ekonomi nasional yang kuat dan terwujudnya visi Indonesia 2045, maka semua pihak siapapun tanpa terkecuali harus benar-benar meletakkan landasan hukum yang kuat, semangat kejujuran, dan harus sinkron dengan kedaulatan perekonomian nasional. Semua ini sebagaimana maksud Undang-Undang Dasar 1945 dan berbasis dalam mengamankan keuangan negara demi memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita semua peduli dengan bangsa Indonesia, karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Saputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.